Apa kabar kalian semua? Senang berjumpa kalian. Bisa jumpa lagi kita di channel YouTube Namora Jaya. Kali ini kita akan membahas sedikit, yaitu masakan atau kuliner khas dari Tanah Batak. Dan perlu diingat, yang saya bahas bukanlah sasang, nani mura, panggang, nani arsik, nabi nadar, ataupun nati nobur. Tapi yang saya bahas ini, ayo kita mulai simak dari yang pertama atau yang sering kita lihat. Kita mulai dari ombus-ombus atau lape. Kalau kita bahas ombus-ombus, mungkin kita langsung teringat si borong-borong. Memang harus diakui, ya terkenal tuh ombus-ombus si borong-borong. Mungkin kalau kamu pernah ke si borong-borong, kamu akan melihat banyak ibu-ibu yang menjual ombus-ombus dengan sapaan khasnya, yaitu ombus-ombus amang, ombus-ombus inang, tolu 5.000 mohon dobe baru lopa. Itu sapaan khasnya. Adapun bahan untuk buat ombus-ombus ini gampang dan sederhana, yaitu tepung beras ditambah gula merah ditambah dengan kelapa parut dan digabung, dan nanti dibungkus pakai daun pisang, kemudian dimasak dengan cara dikukus. Boleh kamu lihat caranya seperti yang ada di video ini, bagaimana cara membungkusnya. Pohul atau ombus-ombus 5 jari. Kenapa dikatakan 5 jari? Karena dibentuk dengan tangan dengan cara dikepal, dan nanti akan nampak bekas jari di situ. Ini sebenarnya sama ombus-ombus, cara buatnya sama, bahannya sama. Bedanya ya ini, pohul tidak dibungkus pakai daun pisang, cukup dengan tangan saja. Kalau ombus-ombus tadi kan dibungkus pakai daun pisang, kemudian dikukus. Ini juga sama, dikepal-kepal sampai berbentuk. Setelah itu dikukus, dan hasilnya bisa kamu lihat seperti yang ada di video ini. Rasanya pun sama, nggak ada bedanya. Selanjutnya itak tata atau itak gurgur. Ini hampir sama dengan pohul, bahannya sama, cara buatnya pun hampir sama. Bedanya kalau itak gurgur itu waktu ngaduk bahannya nggak dicampur air, dan satu lagi bedanya, itak gurgur atau itak tata itu tidak dimasak gitu, artinya dimakan mentah. Setelah bahannya semua diaduk rata, kemudian dibentuk dengan tangan dengan cara dikepal-kepal, maka itak gurgur pun siap disajikan dan disantap. Dan biasanya dulu ini dibuat untuk acara keberkahan, contohnya baru panen atau acara syukuran lainnya. Tapi sekarang tidak lagi. Dan saran saya, kalau makan ini harus lengkap dengan air minumnya, karena lengket di mulut. Berikutnya, dolung-dolung khas Parapat. Kalau kamu pernah ke Parapat, pasti pernah lihat atau mungkin pernah makan yang namanya dolung-dolung. Sebenarnya dolung-dolung ini sama seperti ombus-ombus. Bahannya, cara masaknya sama. Bedanya, kalau dolung-dolung bentuknya bulat dan agak kecil. Ada yang dibungkus pakai daun bambu, ada yang tidak seperti pohul. Oke, berikutnya sasagun. Sasagun ini bisa kita lihat di rumah-rumah kalau tahun baruan, karena ini biasanya sih tahun baruan sih. Dan bahannya juga gampang, yaitu tepung beras, kemudian kelapa muda diparut, ditambah gula sedikit, diaduk sampai rata, kemudian digongseng sampai matang. Dan seni membuat sasagun ini, itu menggosengnya tidak boleh berhenti, harus cepat, kalau enggak gosong. Dan satu lagi, seni memakan sasagun harus tertib, tidak boleh buka mulut. Apalagi kalau sudah masuk ke mulut, sasagun itu harus tutup rapat. Jangan coba-coba tertawa, itu bisa terbang itu semua.
apalagi sampai bersin atau sampai batuk, bisa terjadi perang dunia ketiga. Itulah seni memakan sasagun. Saya akan membuat limi-limi khas Batak Toba. Bahan-bahan yang diperlukan adalah ubi kayu yang telah diparut, gula pasir secukupnya, kelapa yang telah diparut. Langkah pertama yaitu kita masukkan air pada kuali serta didihkan. Kemudian ambil ubi kayu yang telah diparut tadi, campurkan gula secukupnya. Kemudian pipihkan pada permukaan piring kaleng. Usahakan kita buat secara merata, tidak terlalu tipis maupun tidak terlalu tebal, agar proses pematangannya merata sempurna. Setelah airnya mendidih, masukkan adonannya tadi ke dalam kuali dengan bentuk dibalikkan. Setelah kira-kira 5 menit, kita angkat piringnya. Kemudian kita berikan gula secukupnya. Setelah diangkat dari kuali, kita dinginkan adonannya sebentar supaya tidak terlalu panas saat kita pegang. Kemudian setelah dingin, tambahkan gula pada bagian atas secukupnya. Jika kamu suka manis, kamu bisa tambahkan dengan banyak. Kemudian kita berikan kelapa yang telah diparut tadi dari atas agar memberikan cita rasa yang unik. Setelah seperti ini, kita lipat atau kita bisa bentuk adonannya dengan membentuk seperti ini, atau kamu bisa membuat bentukmu sendiri sesuai kreasimu sendiri. Jadilah limi-limi. Hare, makanan khas Batak. Ini sudah sangat susah didapat atau sangat langka. Kalau mau makan ini kita harus ke Balige, itu pun kalau ada. Ini masakan tepung beras dicampur dengan kencur, kunyit, dimasak dengan santan. Jadi mirip bubur sumsum gitulah. Oke, kita lanjut. Ini mungkin kuliner paling nikmat, paling enak, dan saya pun paling suka yang ini. Namanya Dalini Horbo atau Bagok ni Horbo. Bahan utamanya susu kerbau segar ya, bukan susu cap nona. Bisa repot nanti dan tidak jadi itu barang. Adapun cara buatnya, susu segar kerbau itu dicampur dengan sari tanaman atau tumbuhan alo-alo. Kalau nggak ada alo-alo, boleh juga pakai sari buah nenas, dicampur sampai mengental. Setelah itu dimasak sampai mengumpal seperti kembang tahu atau seperti tahu ini. Dan pastinya supaya makin nikmat, boleh tambah dengan sari daun pepaya supaya terasa pahit gitu. Tapi saran saya, nggak usah kau makan, nanti kamu ketagihan, susah dapatnya. Apalagi sekarang kerbau semakin sedikit karena digantikan dengan traktor atau horbobosi. Baik, kita masuk yang terakhir dan yang paling spesial, namanya tipa-tipa atau sinau, atau orang bilang ini namanya serealnya orang Batak. Dan ini hanya ada di daerah Toba dan Samosir. Kalau kamu makan harus ke sana. Kenapa spesial? Karena buatnya juga agak lumayan rumit sih, dan makannya juga lumayan capek gitu. Butuh tenaga ekstra untuk mengunyahnya, dan dipastikan mulut Anda akan geluh atau kecapean. Bahan utamanya yaitu padi muda, rendam selama 2 malam. Setelah itu
ditiriskan dan digongseng sampai matang, kemudian ditumbuk sampai kulit berinya lepas. Sedangkan bedanya tipa-tipa dengan sinauk, kalau tipa-tipa itu ditumbuk sampai kepeng, sedangkan sinauk tidak. Itulah masakan khas atau kuliner dari Tanah Batak. Dan sekarang tugas kita sebagai generasi penerus, mari kita jaga dan lestarikan, jangan sampai tergusur oleh masakan modern yang datang dari luar. Sekian dan terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe. Horas.